Aku kembali dipertemukan dengan Rio. Jika dihitung-hitung, hari ini merupakan kali ketiga kami dipertemukan tanpa rencana sekalipun. Tanpa disengaja, apakah ini termasuk takdir? Kata orang-orang. Ketika kita mengalami pertemuan tanpa disengaja sebanyak 3 kali, kemungkinan dia adalah jodoh kita. Apa mungkin? Aku tertawa dalam hati. Tidak mungkin seperti itu, sebab aku sudah menikah. Ku menatap Rio yang sudah ada di hadapanku, menyeruput minuman dingin di pinggir danau favoritku. Padahal, aku hanya ingin melewati hari seorang diri. Tetapi pertemuan kami yang tak terduga membuatku harus duduk bersamanya di sini. Menikmati senja hari di lantai atas sebuah kedai makanan dan minuman berlantai 2. Hanya kami berdua yang ada di sini. Entah mengapa orang-orang tak naik, padahal biasanya tempat ini ramai pengunjung. Namun, aku merasa nyaman, sebab aku tak perlu risih dengan orang-orang yang baru kutemui. Tumben banget tempat ini sepi. Tanyaku memecahkan keheningan. Rio hanya mengedikkan bahu pertanda ia juga tak tahu. Ya, anggap saja hari ini merupakan keajaiban untukku. Aku kembali melanjutkan aktivitas yang tadi terhenti. Membaca novel yang sampai detik ini belum terselesaikan. Padahal novel ini sudah kupinang sebulan yang lalu. Kau masih membaca novel itu? Aku hanya mengangguk tanpa mengalihkan pandangan pada buku yang berjudul The Star Annie. Di sampulnya bertuliskan caption yang mampu membuatku seketika tersenyum lembut. Kulihat dunia dalam matamu dan masa depan dalam senyummu. Rio tahu tentang novel yang kubaca. Sebelumnya ia juga pernah melihatku membaca novel yang sama. Namun karena beberapa hari ini banyak kejadian yang menimpaku dan deadline di mana-mana, sehingga aku tak pernah teringat akan buku ini. Selain Ilanatan, siapa lagi penulis yang kau sukai? Tanyanya sambil menatapku lalu menyimpan gelas minumannya kembali ke meja. Sejenak aku terdiam memikirkan nama penulis yang karyanya dapat membuatku terpukau. Meski tak ada yang mengalahkan eksistensi dari karya Ilanatan, ini hanya menurutku. Setiap orang punya penulis favoritnya masing-masing. Selain beliau, sepertinya tak ada penulis yang kufavoritkan. Tetapi beberapa karya dari Arumie, Mariskova, Irene Diah, Anggun Pareswari dan Almira Bastari membuatku cukup puas. Maksudnya, puas bukan berarti menjadi favorit. Sebab, favorit menurutku itu adalah jika aku sangat menanti dan mengumpulkan semua karya dari si penulis. Sebenarnya banyak karya yang bagus dan mampu membuatku terbuai. Tetapi tak ada yang bisa membuatku sekagum seperti saat membaca karya Ilanatan. Novel pertama yang kau baca ditulis oleh siapa? Lagi-lagi ia menanyakan hal yang tak terlalu penting. Apakah Rio hanya ingin berbasa-basi denganku? Ilanatan. Judulnya Spring in London. Dan buku itu membuatku senyum-senyum sendiri. Menangis. Bahkan berteriak seperti orang yang gila. Jawabku antusias. Kembali terlintas ingatan masa lalu. Alasan dibalik mengapa aku menyukai novel itu. Di tahun terbitnya buku itu, aku masih belum memiliki ponsel dan sosial media. Bahkan usiaku masih sangat belia untuk ke warnet sendiri. Mengingat jarak warnet dan tempat tinggalku cukup jauh, aku mengetahui buku itu dari kakak kelas yang juga hobi membaca novel romantis. Sebenarnya yang membuatku tertarik adalah sampul dan blurbnya, karena mengandung unsur negeri ginseng, sehingga aku memberanikan diri untuk meminjamnya. Padahal, aku tak akrab dengan kakak kelas itu. Untung saja, sahabatku mengenal baik senior itu, sehingga ia pun mengizinkanku untuk membawa pulang novelnya dalam waktu sehari saja. Aku masih mengingat dengan jelas nama tokoh, konflik, bahkan ending yang mampu membuatku berteriak histeris karena ikut terbawa perasaan dengan pertemuan tokohnya. Rio mengangguk-angguk dan tersenyum. Kecil, aku tahu mengapa kau mengidolakan dia. Ibaratnya cinta pertama, kau akan sulit melupakannya. Begitu juga dengan buku, kau akan sulit melupakan setiap alurnya. Dengan tanda kutip, jika kau juga menyukai buku tersebut, ya, mungkin seperti itu. Cinta pertama dan novel pertama yang kau sukai bisa disamakan. Sama-sama memiliki tempat tersendiri. Meskipun sudah lama, tetapi kau tak akan melupakannya. Sebab dia begitu membekas di ingatan dan di hati. Ra, bagaimana jika akhir pekan nanti ke taman? Katanya sudah banyak bunga yang mekar. Ajak Rio antusias. Aku termenung. Apa yang harus kukatakan pada Mas Agung nanti?
Apakah aku harus mengajak Nina? Akan tetapi minggu nanti, sahabatnya itu punya acara keluarga. Ia juga tak enak menolak. Aku pikir-pikir lagi Yayo. Soalnya di hari Minggu biasanya aku sibuk. Tuturku jujur. Sibuk nyambi jadi ibu rumah tangga. Lanjutku berucap dalam hati. Kau tidak boleh pergi Nara. Aku menoleh ke sumber suara. Rio terlihat bingung dengan kedatangan seorang lelaki yang tak mengizinkanku untuk memenuhi ajakannya. Mas Agung menatapku dengan gamang. Seolah aku telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Matanya menyala menyiratkan sebuah rasa amarah yang begitu besar. Tunggu, situasi macam apa ini? Mengapa aku seperti kepergok sedang selingkuh? Padahal aku dan Rio hanya berteman biasa. Kutatap Rio yang juga menatapku dengan mengangkat alis. Mungkin ia penasaran dengan lelaki yang tiba-tiba muncul dan menciptakan kecanggungan. Aku suami Nara. Mas Agung memperkenalkan diri sambil mengulurkan tangan. Rio terlihat memaksakan senyum canggung dan menjabat tangan Mas Agung. Saya teman Nara, lebih tepatnya teman literasi. Mas Agung lagi-lagi menatapku dengan tatapan nanar. Aku berdoa dalam hati agar dirinya tak mengamuk di sini dan membuatku malu di hadapan Rio. Sepertinya hari sudah sore. Nara akan saya ajak pulang. Terima kasih sudah menemani istri saya. Ada unsur sindiran dalam ucapan Mas Agung. Ia seolah-olah menegaskan hak milik pada lelaki yang baru dikenalnya. Aku mengikut saja. Malas berdebat di depan orang lain. Aku mempercepat langkah melewati tangga. Ingin segera sampai di tempat parkir. Kuambil helm dan berniat memasangnya. Tetapi tanganku dicegat oleh Mas Agung. Ada apa lagi ini? Kau naik mobil saja. Bagaimana dengan motor ini? Kau tak mungkin menyimpannya di sini. Tolakku berusaha berpikir waras. Aku akan meminta salah satu karyawan untuk mengambilnya. Mas, bisa tidak sih? Jangan membuat orang lain repot dengan masalahmu. Mereka juga butuh istirahat. Kalau begitu kau naik motor dan aku akan mengikutimu dari belakang. Finalnya yang dengan berat hatiku setujui. Tak ada salahnya menuruti kemauannya. Toh hari juga sudah larut. Sekali-kali menjadikannya pengawal dan pengiring di jalanan tak masalah bukan? Kapan lagi coba? Mungkin di mata sebagian orang, perjodohan adalah momen di mana kedua insan harus bersikeras mengenal satu sama lain. Kondisi di mana keduanya melakukan masa penjajahan yang biasa disebut PDKT seperti anak ABG labil. Kalian tahu kan, masa-masa pendekatan adalah masa yang sangat membuat jantung sering berdegup kencang. Selalu salah tingkah, bahkan tersenyum sendiri di balik selimut saat menjelang waktu tidur. Mimpimu akan diisi oleh tawanya dan wajahnya selalu terbersit di pikiranmu setiap saat. Apalagi jika sebuah pesan yang kau nanti-nanti telah muncul. Yakinlah, dunia seakan hanya milikmu. Akan tetapi, semua akan menipis setelah kau menjalaninya. Rasa menggebu-gebu yang kau rasakan selama masa PDKT akan terkikis seiring berjalannya waktu saat kalian sudah resmi menjalin hubungan. 1 bulan, 6 bulan. Bahkan setahun adalah waktu yang mungkin masih bisa dikatakan aman. Tetapi bagaimana jika hubungan itu sampai bertahun-tahun, 5 tahun, bahkan ada yang bisa menembus angka 10 tahun, pacaran atau kredit rumah KPR. Lantas bagaimana dengan diriku yang akan selalu menjadi budak jaminan dalam perjodohan ini? Bukankah ayah mertuaku sudah tak ada? Harusnya Mas Agung menceraikanku saja, daripada menjadikanku istri yang hanya sebatas keterikatan di buku nikah. Ia juga lebih memilih untuk bersama wanita lain. Sampai sekarang hal itu masih menjadi teka-teki yang sulit untuk dipecahkan. Aku sadar bahwa aku tak punya kelebihan apapun, sehingga orang tua dan adiknya tak menyukaiku. Mengapa dulu mereka tak protes pada Pak Sudrajat saja, alih-alih menerima dan mencercaku kemudian? Tak pernah sekalipun mereka memuji atau mengajakku bercengkerama. Ya, kecuali di depan Mas Agung. Mereka hanya baik padaku jika Mas Agung berada di ruangan yang sama denganku. Lucu, satu kata yang sangat ingin kuteriakan di depan wajah mereka. Mereka sangat lucu, sehingga aku sampai muak dibuatnya. Terlalu banyak drama dalam kehidupan mertuaku. Aku tak tahu cerita pastinya tentang bagaimana ayah mertua bisa menikahi wanita licik seperti Ibu Maya. Namun, aku pernah mendengar dari salah satu kerabat Pak Sudrajat, bahwa beliau sebelumnya pernah menikah. Mas Agung adalah anak Ibu Maya, sedangkan Mira adalah anak kandung ayah mertuaku.
Sungguh, silsilah yang mampu membuatku heran. Aku mengira bahwa Mira adalah anak kandung Ibu Maya, sebab kelakuan mereka sama. Bukan hanya kelakuan, wajah dan kebiasaan pun sama. Sama-sama punya kebiasaan mencela dan menggosipkan orang lain. Dan setelah mengorek lebih dalam lagi, ternyata sejak berumur 10 tahun, Mira sudah dirawat oleh Ibu Maya. Pantas saja, pantas. Keduanya memiliki sifat yang sama. Orang sebaik apapun, jika berada di lingkungan yang negatif, akan ikut berdampak buruk. Seolah Mira adalah cerminan dari Ibu Maya. Seandainya waktu bisa berputar kembali, aku mungkin akan tetap menyetujui pernikahan itu. Sebab yang kucari hanyalah sponsor untuk kuliah dan juga kesejahteraan untuk kehidupanku. Mungkin aku yang terlalu serakah sehingga tak bisa mendapat keduanya. Uang memang melimpah, tetapi kebahagiaan, nihil. Uang memang tak bisa membeli kebahagiaan. Aku setuju dengan stigma itu. Namun, jika tak ada uang kita bisa apa? Tidak mungkin aku melakukan cara termudah mendapat uang versiku, yaitu duduk di perempatan jalan atau lampu merah sambil memegang kaleng biskuit bekas. Berharap ada orang lain yang melemparkan recehan atau setidaknya kertas berwarna merah berukuran 15 cm dan berkepala dua. Halu, aku menghela napas frustrasi. Ada rasa ingin keluar dari zona tak nyaman ini. Tetapi apa daya, sayapku belum sempurna untuk terbang menjauh dari sangkar. Indukku terlalu garang dan tak ingin melepasku untuk terbang bebas. Bisa jelaskan padaku. Lagi-lagi dia meminta jawaban yang sama. Jangan mempersulit keadaan Nara. Lanjutnya berucap penuh penekanan. Aku hanya menatapnya sekilas, lalu membuang pandangan ke sembarang arah. Sungguh, otakku sudah tak bisa berpikir lagi. Writer's block menyerang. Ditambah dengan rentetan pertanyaan yang diberinya saat kami baru tiba di rumah. Apakah ia tak memberiku waktu untuk istirahat? Mengistirahatkan tubuh, sekaligus otak yang sudah mengeluarkan asap. Bukti bahwa ada percikan api yang siap membeludak. Semakin kau diam semakin aku mencurigaimu. Ada apa dengannya? Seolah aku yang salah. Seolah hanya aku pihak yang selalu keluar bersama orang lain. Bukankah dia lebih parah lagi? Jika dia sudah curiga, lalu bagaimana? Terus kalau kamu curiga, kamu akan melakukan apa? Ra, please, suka atau tidak suka, apa hubungannya dengan dirimu? Kau juga menyukai wanita lain. Oke, hubungan kita memang jauh dari kata sempurna. Jadi aku mohon, tolong bebaskan aku. Ia terdiam menatapku dengan air muka lesu, heran dan bimbang. Ada apa dengan dirinya? Di mana Mas Agung yang terkenal otoriter? Lagi-lagi ia seperti orang lain. Mau sampai kapan kau menuduhku memiliki hubungan dengan Lydia? Ra, tolong jangan menutup hati dan pikiranmu hanya karena kau tak mencintaiku. Aku tercenung. Perkataannya pernah kuucapkan beberapa bulan yang lalu. Apa yang salah di antara kami? Apakah kesalahpahaman telah menggerogoti otak dan hatiku? Lalu bagaimana dengan bukti-bukti yang kudapatkan selama ini? Foto gandengan tangan. Selalu pergi bersama. Ibu Maya dan Mira juga selalu berkata bahwa Mas Agung dekat dengan Lydia. Bahkan ibu pernah bilang bahwa ia menginginkan Lydia menjadi menantu. Aku tak akan percaya denganmu. Tolong jangan berkata omong kosong lagi.